Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, kita masih membahas mengenai teks deskripsi. Sekarang materinya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi atau bahasa yang digunakan atau dipakai pada teks deskripsi. Yang pertama ada rujukan kata, ada kata ganti orang di dalamnya. Yang kedua ada rujukan tempat dan benda. Untuk pertama kata ganti orang, yaitu contohnya, jadi ia merujuk sebagai kata ganti orang. Contohnya, Putri adalah anak yang pintar. Ia, nah disitu kan ada contohnya dia, ia, selalu, mereka. Nah dari nama Putri ini kita bisa mengganti dengan kata rujukan yaitu ia atau dia. Bisa ia atau dia. Putri adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Kata ia merujuk pada Putri. Jadi ia ini sebagai kata ganti dari Putri. Contoh kedua, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau sebelumnya adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, beliau ini merujuk kata ganti untuk Pak Jokowi. Jadi untuk beliau ini merujuk ke Pak Jokowi. Nah, yang kedua, kata rujukan tempat. Contohnya di sini ada di sini, di sana, dan di situ. Contohnya, aku tinggal di Jalan Mawar nomor 13. Di sana ini merujuk ke tempat tinggal yang di Jalan Mawar nomor 13. Di sana aku tinggal bersama orang tua dan ketiga adik kecilku. Yang kedua, contoh kedua, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional yang menjadi simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Contoh ketiga, Stadion Gelora Bung Karno sudah sangat ramai. Di sini sore nanti akan ada pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Jadi di sini ini merujuk ke Stadion Gelora Bung Karno. Paham ya? Jadi untuk kata dia, ia itu merujuk untuk kata ganti orang, namanya. Tadi ia merujuk ke Putri. Beliau selalu merujuk ke Pak Jokowi. Nah, untuk yang ketiga, benda, ada contohnya itu ini, itu, dan tersebut. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini merujuk ke Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah saya baca. Contoh kedua, salah satu cara untuk mencegah banjir adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sayang, banyak orang yang masih tidak menyadari hal tersebut. Tersebut itu apa? Merujuk ke dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi merujuk. Jadi untuk kata ganti di kalimat sebelumnya. Paham ya? Nah, yang B ada imbuhan kata. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan, prefiks, akhiran, sufiks, dan sifat infiks. Tapi sini akan saya tambahkan satu. Contoh untuk prefiks awalan yaitu contohnya ada men, ber, di, ter, pen, per, se, dan ke. Contoh kalau misalkan contohnya di imbuhan awalan ter, dia adalah gadis tercantik di desa. Nah, ternya ini merupakan awalan, cantiknya ini merupakan kata dasar. Jadi ditambahkan awalan ter menjadi tercantik. Atau contoh kedua, Rudi adalah pelari tercepat di kotanya. Kata dasarnya apa? Cepat, yaitu imbuhan awalannya yaitu ter, jadi tercepat. Terus contoh kedua, awalan di. Semua pintu sudah tertutup, bisa ya tadi ya, tertutup. Awalan di, per, se, dan ke. Misal, saya sudah membawa semua
perlengkapan masak ke dapur. Nah, itu untuk awalan ke ya. Nah, yang ketiga contohnya, aku pergi bersama Rina berangkat ke sekolah. Bersama, kata dasarnya apa? Yaitu sama. Mendapatkan imbuhan awalan menjadi bersama. Nah, untuk awalan pe di sini yaitu yang n-nya gede itu ya. Yang n-nya gede jadi pen, jadinya kalau kita gabungkan itu menjadi peny. Ya, jadi peny. Oke. Untuk infix yaitu sisipan yang adanya contohnya L, M, R, E, dan IN. Nah, di sini contohnya membentuk kata kerja, misalkan contohnya seperti gelegar atau gerigi, dan itu biasanya jarang dipakai, cuman contohnya seperti itu ya. Atau misalkan menjadi gemetar. Kalau sisipan in misalkan contohnya kinerja, sinambung. Lagi contohnya kerudung, seruling. Contohnya ibu sedang berbelanja kerudung dan beberapa kain sarung di pasar Tanah Abang. Salsa sangat ahli dalam bermain seruling. Misalkan contoh lagi sisipan L. Mobil putih itu melaju dengan cepat. Melaju. Dari kata melaju ada e-nya kan, melaju. Ayahku termasuk salah satu tim penjelajah hutan Kalimantan. Jadi sini yang terdapat kata-kata sisipan dari L, M, R, E, dan I. Itu contohnya. Selanjutnya sufiks atau akhiran. Contohnya kan, an, i, dan nya. Misal kalau contohnya akhirannya itu i, yaitu awali semua pekerjaan dengan berdoa. Di sini untuk sufiks ya, akhiran. Contohnya ada kan, imbuhan kan, an, i, dan nya. Nah, contoh yang i, awali semua pekerjaan dengan berdoa. Jadi kan kata dasarnya itu dari awal, ditambahkan akhiran i menjadi awali. Sebaiknya akhiri pertemananmu dengan anak-anak pecandu itu. I lagi di belakangnya. Untuk makna akhiran kan, contoh yang kedua, Ani sedang membersihkan halaman rumahnya. Membersihkan. Nah, di sini membersihkan. Ibu sedang membacakan dongeng untuk adik. Nah, di situ juga bisa ada awalan dan akhiran juga ya. Mem dan kan. Membersihkan, kata dasarnya dari bersih, awalannya mem, akhirannya kan. Jadi membersihkan. Membacakan, kata dasarnya dari baca, awalannya mem, belakangnya imbuhan kan. Jadi membacakan. Nah, di situ sudah ada sufiks dan konfiks ya. Contohnya peran bisa persamaan, kean keadaan, berstripan bersamaan. Misalkan dan stripnya bisa kata semuanya. Selanjutnya kelompok kata frasa. Ada nominal benda, contohnya meja biru, kunci mobil, rumah baru. Nah, itu bisa ya. Jadi untuk yang kata benda, jadi frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Jadi frasa ini hanya terdapat dari dua kata atau lebih, tapi tidak dia itu tidak berpotensi menjadi kalimat, hanya sebagai
kata frasa saja, terdiri dari 2 kalimat. Contoh di situ kan tadi meja biru, kunci mobil, rumah baru, sepatu baru, tas coklat. Nah, itu kan berupa kata benda. Yang kedua kata kerja. Contohnya bekerja keras, sedang berlari, sedang memasak, membacakan buku, meminum kopi. Artinya dia melakukan sebuah aktivitas atau pergerakan. Itu contoh-contohnya. Nah, yang untuk ketiga adjektiva yaitu kata sifat. Contohnya hitam kelam, luas sekali, sangat bagus, baik sekali, cantik sekali, sempit sekali. Nah, itu untuk kata sifat, merujuk pada kata sifat. Untuk preposisi kata depan, preposisi ini ada contohnya itu termasuk ada di, ke, dari, dalam, dengan, daripada. Nah, di sini contohnya kata preposisi kata dengan ya. Ibu memasak dengan kompor. Nah, dengan di sini merupakan preposisi atau kata depan. Ibu memasak dengan kompor. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh. Nah, oleh juga di sini merupakan kata depan. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Jadi oleh dan dengan ini merupakan preposisi. Yang D yaitu konjungsi. Konjungsi adalah sering kita sebut yaitu kata hubung atau kata sambung. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata, ungkapan atau kalimat dan sebagainya. Contohnya di situ ada agar, supaya, dengan, jika, kalau, karena, dan meskipun. Misalkan contohnya, Rina selalu belajar dengan giat agar pada saat ujian ia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk bahasa kiasan yang terakhir, bahasa kiasan di sini menggunakan bahasa kiasan yang meliputi perumpamaan atau metafora. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak bahasa yang sebenarnya, itu metafora. Jadi mengandung bahasa-bahasa atau kata-kata kiasan gitu, perumpamaan. Contohnya, Sani adalah anak yang ringan tangan. Nah, di sini kan perumpamaan ringan tangan itu kita umpamakan sebagai apa sih seringnya? Seperti itu. Ia adalah tangan kanan kepala sekolah. Tangan kanan itu umpamanya apa? Arti perumpamaannya apa? Oh, sebagai orang kepercayaan kepala sekolah. Contoh yang ketiga, Linda adalah anak yang rendah hati. Rendah hati di sini perumpamaannya bagaimana? Artinya apa? Nah, artinya kan anak yang baik, anak yang ramah, seperti itu. Perusahaan itu kini gulung tikar. Gulung tikar ini bahasa kiasan, sama seperti rendah hati, tangan kanan, ringan tangan. Nah, gulung tikar ini perumpamaan diartikan sebagai apa? Oh, perusahaan itu kini gulung tikar, artinya perusahaan itu kini sudah tidak berdiri lagi atau alias bangkrut. Seperti itu. Oke. Sampai di sini penjelasan mengenai menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jika masih ada yang belum paham, silakan tanya ke saya. Lebih baik kalian mencari tahu daripada sama sekali tidak mengerti dan hanya mengerjakan tugas hanya untuk menggugurkan tanggung jawab. Jadi kalau memang setiap materi yang saya sampaikan ada yang belum paham, silakan tanya ke saya melalui WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.